Halo Gen Rangers, selamat datang di podcast GNB, Generasi Bersinar with Iqbal. Kenalkan, aku Muhammad Iqbal Al-Jahir, Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2025. Nah, pada topik kali ini kita akan bahas hal yang pastinya penting banget nih. Pasti teman-teman udah lihat nih, ada dari mana ya? Kalau dari bajunya pasti kenal nggak sih dari mana? Nah, pada kesempatan ini kita bakal bahas tentang kekerasan, tapi lebih ke upaya apa sih yang dilakuin oleh kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini untuk mengatasi kekerasan. Tapi tentunya nggak abdol dong kalau kita nggak kenalan langsung ya. Kita sapa dulu deh. Halo Kak. Halo. Oke, boleh kita kenalan dulu ya. Nah, mungkin dari siapa dulu nih yang pertama? Oke, mungkin dari Putri dulu. Oh, boleh. Oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Putri Salsabila Madayani, bisa dipanggil Putri. Aku di Genre Lampung sebagai sekretaris Sasto. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Putri. Boleh lanjut nih. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Akbar. Di Genre Lampung di tahun ini aku dipercaya sebagai wakil ketua dari Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung. Oke, salam kenal Kak Putri dan Kak Akbar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai diskusi kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita bakal fokus kekerasan nih Kak. Wow. Nah, tapi aku sebelum mulai diskusi mau tanya dulu deh. Aku mau tanya dulu ke kakak-kakaknya, mungkin ke Kak Akbar dulu ya. Bagaimana sih Kak kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung? Habis itu apa saja nih bentuk kekerasan yang sering terjadi? Dan biasanya yang rentan terkena kekerasan ini siapa nih? Boleh dikasih tahu Kak Akbar? Oke, jadi teman-teman semua dan juga mungkin ini bisa menjadi hal catatan juga ya buat kita. Karena kalau kita berbicara mengenai kekerasan, khususnya untuk perempuan dan juga anak, ini menjadi catatan yang sangat miris sih sebenarnya Bal. Karena banyak banget kasus-kasus di luar sana yang terjadi, khususnya di Provinsi Lampung ya, itu benar-benar memprihatinkan banget. Benar banget. Itu melibatkan perempuan, melibatkan anak, mulai dari kekerasan seksual terhadap anak, kemudian bullying sampai dengan KDRT gitu. Jadi itu juga menjadi kasus-kasus yang sering banget terjadi dan hangat banget diperbincangkan karena banyak banget orang-orang tuh berpikir bahwa kasus kekerasan seksual ini hanya mungkin terjadi di ranah publik seperti kampus, sekolah, kemudian ranah publik lainnya yang memang kalau bisa dibilang juga penyumbang kasus kekerasan tertinggi. Tapi ternyata di dalam keluarga pun yang harusnya menjadi tempat private, tempat kita berlindung, itu juga banyak banget terjadi mulai dari KDRT, kemudian banyak banget tuh sekarang kasusnya ayah perkosa anak dan sebagainya. Itu benar-benar sangat memprihatinkan sih. Terus kalau kita berbicara mengenai siapa sih yang paling rentan terjadi di kasus tersebut, itu biasanya perempuan sih paling penting. Karena walaupun semuanya berkemungkinan untuk menjadi korban dari kekerasan, cuman biasanya perempuan itu paling banyak menjadi korban. Kemudian selain itu juga ada anak dan juga ada disabilitas tentu saja, karena teman-teman disabilitas ini juga masih masih rentan terhadap kasus tersebut karena masih banyak oknum yang memanfaatkan keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas untuk justru dijadikan objek dari kekerasan Iqbal gitu. Oke, tadi udah dijelasin ya sama Kak Akbar, banyak banget kasus kekerasan yang terjadi terkhusus di Lampung. Apalagi Kak Akbar juga tadi udah sempat singgung siapa aja sih yang rentan terkena kekerasan. Tapi kita mau tanya juga nih ke Kak Putri. Nah, gimana sih Kak faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan itu terjadi kepada teman-teman kita, terkhusus para remaja nih Kak Putri? Oke, kalau menurut pandangan aku sendiri, faktor apa aja sih yang menyebabkan kekerasan itu terjadi? Yang pertama kita dari lingkup terkecil dulu deh, kayak kata Kak Akbar tadi, kayak bahkan di lingkup keluarga yang menurut kita aman, itu ternyata masih bisa terjadi tuh kekerasan seksual. Karena apa? Karena yang pertama nggak penerapan 8 fungsi keluarga nih. Kalau kita genre, teman-teman pada tahu kan 8 fungsi keluarga? Apa tuh Kak? Ada 8, itu ada agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, ekonomi, lingkungan, dan apa yang terakhir Bang? Pendidikan. Benar banget. Nah, yang kita highlight di sini adalah ada perlindungan nih, dan nggak terpenuhinya fungsi perlindungan ini. Karena apa? Karena kayak misal nih, perlindungan itu sebenarnya kita harusnya saling melindungi antara keluarga. Di sini justru terjadinya kekerasan. Kekerasannya bisa aja KDRT kayak kata Kak Akbar tadi, kemudian juga bisa jadi tentang kekerasan seksual gitu. Karena di akhir-akhir ini banyak banget nih kita dengar yang kayak kekerasan seksual kayak ayah kandung memperkosa anak sendiri. Teman-teman pernah dengar? Kak Akbar pernah dengar? Waduh. Itu parah banget tuh. Nah, selain itu juga kayak minimnya respon dari aparat. Kayak sekarang nih rata-rata mendapatkan keadilan itu ketika sudah viral. Bahkan sudah viral pun tidak ditindaklanjuti gitu. Jadi kayak hal-hal tersebut kayak kita sudah berusaha untuk melaporkan, tapi tidak ada tindak lanjut lebih gitu. Jadi orang-orang merasa kayak
oh ya udah, dan rata-rata menormalisasi gitu. Selain itu juga kayak balik lagi ke faktor keluarga tadi, kayak karena tidak terpenuhnya fungsi perlindungan ini tadi, jadi kayak anak-anak itu sudah terbiasa terkena pukulan di dalam lingkup keluarganya, jadi juga dia membiasakan di luar lingkup keluarganya gitu. Jadi itu juga bisa faktor penyebab terjadinya bullying kayak kata Kak Akbar itu tersendiri gitu. Dan yang terpenting adalah minimnya edukasi. Karena rata-rata orang yang melakukan kekerasan seksual atau yang melakukan pergaulan bebas itu minim banget terkena edukasi dari kita genre-genre. Walaupun kita sudah berusaha nih menyebarkan informasi lebih luas lagi, tapi rata-rata orang-orang yang seperti itu tidak mau mendengarkan gitu, atau bahkan acuh aja karena mereka karena di lingkup mereka ya dianggap normal gal gitu. Jadi kayak mereka oh ya udah biasa aja gitu, dan lagi mereka nggak terkena hukuman yang berat setelah melakukan hal tersebut gitu. Oke, teman-teman, kalau kita tadi udah bahas nih, banyak banget remaja yang mengira rumah aman itu adalah rumah. Iya. Rumah yang berisi sebuah keluarga. Iya. Tapi pada kenyataannya banyak banget kasus yang beredar, dan itu pelakunya adalah orang sekeliling rumah, bahkan yang ada dalam rumah. Mungkin kalau di Provinsi Lampung baru banget ya teman-teman bisa akses nih beritanya, itu ada seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya, Kak. Benar. Dan itu terjadi barusan banget ya, kayaknya baru di up 1 minggu yang lalu deh. Betul. Iya. Dan sebenarnya kalau kita fokus juga ya terhadap beberapa kasus yang terjadi, faktor lain yang menyebabkan juga salah satunya tuh adalah ketimpangan kekuasaan. Kalau kita lihat tuh antar ayah dan anak, itu kan ada ketimpangan kekuasaan ya antar ayah dan juga anak. Terus juga kayaknya kemarin juga masih angkat-angkatnya tuh kekerasan yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswanya. Itu juga masih sering banget terjadi antara dosen dan juga antara mahasiswa, dan banyak banget ketimpangan lainnya yang terjadi yang menjadi salah satu faktor kekerasan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya banyak banget orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan yang dia punya untuk bisa melakukan sebagai motif terhadap kekerasan gitu, Bang. Iya, benar banget sih itu. Dan pemanfaatan kekuasaan itu tadi, jadi banyak banget korban-korban yang gak berani speak up. Karena menurut mereka ketika mereka speak up ya tidak akan ada pengaruh apa-apa gitu, bahkan tidak bisa didengarkan karena dibungkam oleh yang punya kekuasaan ini sendiri. Betul. Gitu. Atau kalau kita bahas gitu Kak, artinya kan para remaja ini butuh ruang aman ya Kak? Iya. Butuh ruang aman. Nah kalau kita bicara tentang ruang aman dan dibalik banyaknya kasus kekerasan tadi, kita mau tanya deh, apa sih upaya konkret yang udah dilakukan nih oleh Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung sendiri dalam mencegah dan peduli kasus kekerasan, terkhusus di Lampung dulu deh, di Lampung dulu upayanya udah apa aja nih dilakukan? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai upaya ya, berdirinya Generasi Berencana pun memang mempersiapkan remaja, bukan hanya mempersiapkan untuk membangun keluarga, tapi untuk proses membangun keluarga itu kita juga mempersiapkan remaja untuk bisa menjadi orang tua yang baik, untuk bisa menjadi orang-orang yang kedepannya akan bisa membentuk keluarga yang baik juga gitu. Jadi setiap program kerja yang kita bentuk, entah itu berkaitan secara langsung atau tidak secara langsung, pasti tentu saja akan berkaitan dengan pembangunan keluarga dan subjeknya adalah remaja itu sendiri, Bang. Jadi kalau kita berbicara mengenai program kerja, yang pertama tentunya kita perlunya penguatan edukasi ya. Penguatan edukasi dan pengetahuan itu kami lakukan melalui perpanjangan tangan dari Duta Genre kami, jadi Duta Genre Provinsi Lampung gitu. Biasanya mereka berkreasi dengan program kerja mereka untuk bisa memberikan dampak seluas-luasnya untuk remaja yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian selain itu kita juga aktif di sosial media. Benar. Misalnya YouTube, kemudian TikTok, sampai dengan Instagram untuk menyuarakan dan menyampaikan informasi. Tapi tidak hanya itu juga, selain kita memberikan informasi, kemudian kita juga membuka konseling untuk remaja, karena masih banyak banget ternyata remaja yang enggan untuk bercerita dan enggan untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait khususnya tentang kekerasan tersebut. Makanya kita menyediakan ruang aman terkait dengan konseling, dan tentu saja teman-teman yang akan menjadi konselornya sudah melakukan pelatihan keluarga. Iya, ada pelatihan nasional. Bahkan sebenarnya ada konsep khusus dalam tentang itu. Kalau teman-teman ingat, kita ada upgrading modul tentang kita. Yang dimana di situ ada pembahasan tentang kekerasan dan pelecehan seksual gitu. Jadi di situ nanti sistemnya adalah kita bisa membuat forum di mana mereka bisa bercerita gitu. Karena sebenarnya hal ini sudah pernah kita lakukan, di mana kita melakukan workshop, dan di situ ternyata banyak banget nih terungkap. Ternyata teman-teman kita yang kita anggap baik-baik saja dan tidak pernah mengalami kekerasan seksual, justru di situ mereka baru berani nih bercerita. Sebenarnya dia pernah melakukan kekerasan seksual, dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun karena itu tadi takut stigma dari masyarakat dan teman-teman di sekitarnya. Dan lagi-lagi kalau mau
melapor pun dia nggak tahu harus melapor kayak kemana, dan dia takut hal tersebut justru nggak berpengaruh baik ke dirinya sendiri, justru jadi bumerang karena stigma itu tadi gitu. Jadi kalau masalah program kita sudah banyak sekali ya Kak Akbar, bahkan ada program khusus dan sudah ada materi khusus tentang hal tersebut. Oke, jadi selain itu juga sebenarnya kita di remaja ini memang fokusnya terhadap remaja itu sendiri. Karena kalau kita ngebaca mungkin di artikel dan beberapa jurnal, memang remaja tuh lebih senangnya khususnya pada saat ini bercerita dengan remaja gitu. Jadi teman sebaya kan. Cuman tugas kita tuh bagaimana sih cara kita sebagai generasi berencana, sebagai genre ini sendiri untuk bisa mencari peluang ataupun mencari celah, karena kan gak mungkin ya ujuk-ujuk kita datang ke orang gue cerita, pasti harus ada pendekatannya terlebih dahulu, kemudian kita harus membangun kepercayaan itu orang itu sendiri gitu. Jadi memang kalau langkah konkret salah satunya itu. Kemudian selain itu juga kalau yang menarik dan juga efektif, salah satunya kita ada program kerja gemar atau genre merangkul. Kalau program kerja ini tuh kita fokus kepada teman-teman disabilitas. Jadi kayak selain kita memberikan edukasi, kita juga mengusahakan untuk bisa menjadi teman cerita dari teman-teman disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan juga banyak banget kasus-kasus di mana teman-teman disabilitas dijadikan korban dari kekerasan gitu. Benar banget sih Kak, kalau kita bahas tentang disabilitas nih, pasti banyak banget teman-teman yang ngerasa kita itu harus mendukung sebuah inklusivitas. Tapi pada kenyataan, terkhusus kita pribadi ya, mungkin kalau aku ditanya nih, apakah kamu mendukung inklusivitas? Pasti aku menjawab mendukung banget. Tapi kalau aku ditanya, seberapa sering dalam 1 minggu aku berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan teman-teman inklusivitas, itu pasti aku bakal jawab jarang, bahkan tidak pernah. Nah, makanya banyak banget remaja sekarang itu dalam penerapan itu masih ragu Kak, belum bisa menerima kan. Ini jadi tantangan juga nih buat kita teman-teman, kalau kita itu harus bisa nih mulai dari diri kita sendiri untuk menerima deh sedikit perbedaan, walaupun mereka berbeda background, berbeda suku budaya, berbeda asal, sekecil itu kita harus bisa menyesuaikan. Nah, kita mau bahas selanjutnya Kak. Kalau kita udah bahas tentang Gemar, genre merangkul. Genre merangkul ya, emang fokusnya ke disabilitas ya Kak? Iya. Fokusnya ke disabilitas. Nah, selain itu Kak Akbar dan Kak Putri nih, kalau kita bahas kekerasan itu pasti sering banget nggak sih kita dengar kata-kata bahwa kekerasan itu aku pernah dengar juga kemarin statementnya kayak gini. Banyak banget kasus kekerasan itu berujungnya dengan Kak Putri dan Kak Akbar. Kalau aku dengar nih tadi teman-teman ada program Gemar, gerakan merangkul lah, itu fokusnya ke genre merangkul. Genre merangkul. Itu memang fokusnya ke teman-teman disabilitas. Iya, betul banget. Nah, tapi ada fun fact nih sih Kak. Ada FYP aku sih lewat di TikTok ya. Ada statement yang bilang bahwa banyak teman-teman dari korban kekerasan itu berujung damai. Dan bahkan menurut data ya, mungkin kalau kakak-kakak aku tanya, kira-kira ini aku suruh tebak deh, dari tahun 2021 sampai 2025, kira-kira kasus kekerasan itu di Lampung ada berapa? Banyak banget, gak kehitung gak sih? Gak kehitung. Tapi kenyataannya yang masuk ke Polda Lampung ataupun yang masuk ke laporan itu tebak cuma berapa? Berapa? Puluhan? Belasan? Cuma 1. Wow. Harus dipertanyakan. Sisanya kemana teman-teman? Sisanya kemana? Itu jadi pertanyaan. Tapi ada video yang bilang bahwa banyak korban kekerasan itu memilih untuk berdamai, banyak memilih untuk menerima karena mereka ngerasa aku udah terlanjur jadi korban, gak bisa diperbaiki lagi. Udahlah ngapain dipanjangin, lebih ribet, nanti makin mentalnya makin rusak dan sebagainya. Sehingga memilih damai dan ya berujung kekeluargaan. Nah, kalau dari Kak Putri dan Kak Akbar sendiri, setuju nggak sih Kak dengan statement video yang beredar itu, atau ada pandangan lain? Boleh nih. Oke, boleh dari siapa dulu? Mungkin Putri bisa. Boleh. Kalau setuju atau tidaknya, sudah pasti aku tidak setuju ya teman-teman. Karena apa? Karena menurut aku tentang kekerasan seksual itu harus kita laporkan. Tapi memang stigmanya adalah di sini korban kekerasan seksual itu takut terkena stigma dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu tantangan kita adalah selain kita mensosialisasikan dan mengedukasi bahwasanya kita tidak boleh melakukan kekerasan seksual karena ini dan ini. Tapi di samping itu juga kita harus mensosialisasikan bahwasanya kita harus menerima teman-teman yang terkena kekerasan seksual. Bahkan kalau bisa kita bisa menjadi ruang aman untuk mereka. Kayak di program diri sendiri kita punya konselor sebaya di mana kita memberi mereka untuk kayak bercerita gitu. Dan selain itu juga teman-teman, menurut aku tadi kan kayak banyak banget ya tentang kasus-kasus yang kita dengar, bahkan hampir setiap hari. Kayak tadi kita baru bahas nih di awal di sosmed 4 hari yang lalu ada tentang kekerasan seksual. Bahkan di lingkungan aku sendiri pun ada kekerasan seksual. Tapi yang didata cuma 1. Nah, itu harus dipertanyakan. Jadi
sama seperti hal yang tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya di sini nih aparat itu banyak sekali tidak menindaklanjuti. Kalau tidak punya kasus yang besar banget atau yang terkena kasus itu adalah orang-orang punya kekuasaan, itu tidak ditindaklanjuti gitu. Jadi itu sih yang menjadi pertanyaan kita sekarang saat ini, karena kayak kita berusaha nih dalam berbagai aspek, kayak misal dari forum anak, forum genre sendiri untuk berusaha untuk mengurangi kekerasan seksual. Karena apa? Karena kasusnya tinggi. Tapi kenapa untuk hukuman orang yang melakukan kekerasan seksual bahkan laporannya itu cuma 1 gitu. Jadi rata-rata orang menormalisasi karena tidak takut akan hal tersebut. Jadi orang-orang kayak misal ada korban, kayak si korban ini bilang nih ke pelaku, saya akan melaporkan Anda gitu. Nah, tapi mereka pasti bakalan bilang, ya udah silakan lapor aja. Emang bakalan terjadi apa gitu? Kamu punya kuasa apa gitu? Emang pemerintah bakalan, aparat-aparat bakalan menerima laporan kamu gitu? Karena kayak balik lagi yang viral dulu baru ditindaklanjuti ya akhir-akhir ini kita lihat. Kalau dari Kak Akbar sendiri gimana? Kalau dari aku juga sebenarnya nggak setuju ya sama jalur perdamaian, karena jalur damai ini seakan-akan memberikan dukungan gitu terhadap dan membenarkan terkait perbuatan dari korban. Kemudian bahkan masih banyak banget kasus yang kayak ya udah kita nikahin aja lah gitu. Ya udah kita nikahin aja lah, padahal itu juga bisa menjadi salah satu pintu tingginya kasus perceraian, kasus KDRT ke depannya, karena bukannya memberikan efek jerak kepada pelaku, justru memberikan peluang nggak sih itu, memberikan peluang yang lebih baik lagi untuk bisa melancarkan aksinya gitu. Jadi sangat tidak setuju. Memang kalau yang bisa kita lihat evaluasinya ya, kalau dari aku sendiri dari pribadi melihat bahwa sebenarnya masih banyak banget masyarakat tuh yang beranggapan bahwa proses pelaporan ini tuh ribet banget, karena memang ribet sih Bal terkait dengan pelaporan, karena masih banyak orang yang tidak tersentuh terkait akses informasi. Kalau kita lihat ya Bal, sebelum terperbaruinya Undang-Undang TPKS tentang kekerasan seksual, itu kan sekarang udah 22 tahun 2012. Sebelumnya bahkan itu tidak bisa dilaporkan oleh orang yang bukan korban. Coba bayangkan kita sebagai korban baru terkena kekerasan seksual harus melaporkan, itu benar-benar. Terus bahkan ketika melaporkan pun, ketika ditanya-tanya terkait dengan investigasi, dia tuh diletakkan bukan sebagai korban. Jadi justru kayak ya udah apa gimana dan sebagainya. Bayangin kita masih trauma, kita masih memiliki trauma dan sebagainya, harus dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita tuh justifikasi kepada korban. Itu yang banyak dihindari oleh korban, karena bukannya kita mencari keadilan untuk korban, justru kita menggali trauma-trauma itu. Dan lahirnya Undang-Undang TPKS baru ini memberikan peluang untuk kita bisa melaporkan. Tapi sayang banget karena akses informasinya masih kurang banget. Karena di Undang-Undang terbaru ini memberikan peluang kepada bukan hanya korban saja yang melapor, tapi mulai dari saksi. Kemudian juga saksi ini dipastikan terlindungi, aman dari mungkin dari tekanan dari beberapa pihak dan sebagainya. Intinya seharusnya undang-undang terbaru ini memberikan efek jerak, karena ini merupakan bahan evaluasi dari undang-undang sebelumnya. Cuman sayang sekali realisasinya juga masih kurang banget, masih banyak masyarakat yang takut untuk melapor karena satu tadi itu terkait dengan stigma. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah beberapa oknum penegak hukum yang sayang sekali tidak bisa memberikan ruang yang aman dan nyaman gitu. Karena kita sebagai remaja aja, kita sebagai genre aja, yang tadi ya, kalau kita misal pengen melakukan konseling atau mungkin menanyakan terkait kasus yang baru dihadapi, perlu melakukan pendekatan gitu, perlu melakukan beberapa proses atau tahap, nggak langsung tiba-tiba 5 menit yang lalu dia kena kekerasan terus tiba-tiba disuruh duduk dan langsung menjawab. Itu juga harus sedikit harus dipertimbangkan juga itu. Dan kalau dari aku sih sarannya adalah selain dari segi penegakan hukumnya, teman-teman dari penegakan hukum tuh harus lebih mengedepankan juga terkait dengan psikolog. Jadi kayak mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman psikologi, karena kekerasan seksual ini atau kekerasan ini terhadap perempuan dan anak itu berkaitan erat dengan namanya mental, berkaitan dengan erat dengan namanya traumatik ya. Kita nggak bisa bilang kayak misal, oke, kalau di diri aku sih 5 menit yang lalu aku kena bisa langsung sehat ya. Kita nggak bisa menyamaratakan semua orang gitu loh. Jadi memang perlu banyak kolaborasi dari beberapa pihak untuk bisa sama-sama menekan tingginya angka kekerasan itu. Dan juga kayak tadi nih, banyak banget kan yang kayak yaudah nikah aja, bahkan itu malah menjadi adat ya yang lihat ya, ada beberapa kebiasaan yang udah biasa itu. Dan justru itu bakalan buat makin panjangnya kasus ini sih, karena kan kayak tadi kayak mereka belum siap untuk menjadi orang tua, dimana itu bakalan menyebabkan selain kekerasan seksual bakalan menyebabkan KDRT, angka perceraian itu tadi, kemudian tidak terpenuhinya fungsi 8 fungsi keluarga itu tadi, dimana nanti bakalan ada lagi korban selanjutnya gitu. Jadi benar-benar ini harus kita atasi dari sekarang dan dari hulu, kayak dari kita remaja dulu, kita harus punya persiapan yang matang. Oleh karena itu kayak
kita sendiri punya program genre gitu ya, kita berusaha untuk mengedukasi teman-teman semuanya seperti itu. Ya, bener banget ya teman-teman. Karena kan teman-teman bayangin deh, teman-teman jadi korban, dijahatin sama pelaku, dan dipaksa untuk jadi satu. Iya. Bayangin seberapa susahnya untuk menerima. Dan itu bakal menimbulkan masalah-masalah baru, seperti yang udah disebutin tadi nih. Nah, apalagi kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri itu masih banyak banget yang marak terjadi. Ya banyak sih oknum-oknum yang bilang, ya udahlah kita normalisasi aja, udahlah itu biasa aja. Ada terlalu lebay sih, ya udahlah. Anakku gini juga, apalagi kalau teman-teman disabilitas ya. Mohon maaf banget, banyak banget stigma masyarakat yang bilang bahwa ya udahlah nama juga anak disabilitas. Ya udahlah disabilitas juga nggak usah terlalu lebay. Itu masih banyak banget. Nah, itu peran kita bareng-bareng untuk bersama-sama kita wujudin nih. Dimulai dari lingkungan kita. Jangan ragu juga untuk melapor karena tadi udah ada evaluasi juga nih terkait undang-undang TPKS. Ini akhirnya udah ada satu langkah konkret juga ya dari pemerintah untuk peduli. Karena kan kalau kita hanya berpaku pada delik aduan, itu tentu sangat menghambat proses birokrasi tadi. Tapi kan alhamdulillah sekarang sudah ada undang-undang yang terbaru. Namun ini perlu peran kita sebagai remaja mensosialisasikan dimulai dari lingkungan kita ke sekitar hingga meluas terkait mudahnya. Sebenarnya nggak rumit loh untuk kita melaporkan, untuk kita minta bantuan, untuk kita minta perlindungan, itu nggak serumit yang kita pikirkan. Tapi hanya perlu langkah dari kitanya. Benar. Gitu. Nah, menjelang akhir diskusi nih Kak Putri dan Kak Akbar, ada nggak sih pesan dan harapan untuk teman-teman yang nonton podcast ini? Boleh disampaikan Kak? Boleh Kak Akbar. Oke, jadi pesan dan harapannya buat teman-teman remaja Provinsi Lampung, ayo kita ciptakan lingkungan yang aman, adil dan juga bebas dari yang namanya kekerasan. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa saling menghargai, lebih peka terhadap yang namanya kekerasan, dan menjadi teladan dari diri kita sendiri, mulai dari cara bertutur kata, bersikap, baik itu di sosial media maupun secara langsung. Karena Provinsi Lampung butuh remaja yang peduli, beraksi, dan juga berani dalam menekan tingginya angka kekerasan. Dan ayolah kita menjadi suara bagi yang tidak bisa bersuara, karena perubahan besar lahir dari remaja yang peduli. Oke, dari Kak Putri gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku secara garis besar sudah disampaikan semua sama Kak Akbar, sudah sangat-sangat lengkap. Kalau dari aku sendiri, buat teman-teman semua jangan takut untuk bersuara, baik korban maupun saksi yang pernah melihat tentang kekerasan seksual. Karena apa? Karena kita harus menekan angka kekerasan seksual sejak saat ini, karena itu akan berpengaruh dengan SDM kita, yang dimana itu bakalan berpengaruh juga dengan kualitas negara kita sendiri, karena itu berpengaruh tentang mental health juga. Jadi buat teman-teman semua, lagi aku tekankan, jangan takut untuk bersuara, dan juga kita harus memberikan lingkungan yang aman untuk korban. Dan juga buat teman-teman semuanya, kita harus mengedukasi teman-teman sekitar kita, baik dari teman-teman duta genre maupun yang tidak duta genre. Ketika teman-teman mengetahui akan hal tersebut, silakan berikan edukasi kepada lingkup terkecil dulu, baik keluarga, pertemanan, dan lebih luas lagi gitu. Karena benar kata Kak Akbar, langkah kecil bakalan berpengaruh besar sekali. Oke, terima kasih Kak Akbar dan Kak Putri atas statement kerennya. Mungkin kita tutup akhir diskusi ini dengan salam genre dulu Kak. Oke, kita langsung aja ya Kak. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Ayo teman-teman semua, kita wujudkan lingkungan yang aman dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Oke, mungkin itu adalah statement akhir dari podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you!